Halo semuanya, balik lagi di podcast malam penuh misteri bareng gue, Kola. Dan gue Anggi yang bakal nemenin lo semua ngebedah cerita-cerita paling serem dari sudut-sudut paling gelap di Indonesia. Dan malam ini ceritanya gak main-main bro, serius. Ini tentang sebuah villa di puncak yang katanya udah kosong sejak tahun 2003. Tapi di tengah malam, ada suara anak kecil teriak, "Mak, tolong!" Lo kebayang gak sih malam-malam sepi di villa tua, terus lo denger suara kayak gitu. Dan yang lebih parahnya lagi, itu bukan cuma suara. Yap, ada penampakan, ada boneka, ada kamar yang nggak boleh dibuka, dan bahkan ada mimpi yang terus berulang yang ternyata nunjukin pesan dari si kecil yang udah lama nungguin maknya balik. Cerita ini dikirim langsung dari pengalaman nyata. Dan bukan cuma serem, tapi juga bikin merinding sampai ke hati. Jadi, siapin telinga, siapin nyali, matiin lampu, dan jangan dengerin sendirian. Bro, lu percaya nggak sih kalau ada villa di puncak yang katanya udah kosong sejak 2003, tapi malam-malam suka ada suara anak kecil minta tolong? Wah, seriusan? Udah kosong selama itu? Gila sih kalau masih ada yang berani nginep di situ. Tapi suara anak kecil, horor banget itu bro. Ini bukan cuma cerita kosong doang, temen gue sendiri yang ngalamin. Namanya Yoga. Dia cerita ke gue dengan nada yang serius banget. Bahkan sampai sekarang dia masih suka mimpiin kejadian itu. Jadi waktu itu, dia diajak temennya buat short trip ke puncak. Niatnya cuma buat healing aja lah ya, kabur bentar dari kerjaan, nyari udara sejuk. Nah, temennya nemu film murah di salah satu aplikasi pemesanan. Katanya sih murah meriah, bangunannya lumayan dan bisa muat 4 orang. Tapi mereka baru tahu belakangan kalau villa itu sebenarnya udah kosong sejak 2003. 2003? Buset, itu berarti udah lebih dari 20 tahun dong gak ditempatin. Terus, masih layak buat ditinggalin? Secara kasat mata sih iya. Dari luar sih emang kelihatan agak tua, tapi nggak kelihatan kayak rumah hantu banget gitu. 2 lantai, cat udah mulai pudar, bagian dinding banyak lumut, dan pintu kayunya udah agak lapuk. Tapi temennya Yoga bilang, udahlah ini juga cuma semalam, yang penting bisa istirahat, murah pula. Jadilah mereka masuk. Itu dari awal udah feelingnya aneh sih. Biasanya kalau terlalu murah tuh ada harga yang harus dibayar di belakang. Nah, begitu mereka buka pintu, hawa di dalam rumah langsung beda. Kayak berat. Yoga bilang dia ngerasa kayak masuk ke ruangan yang udah lama banget gak ada manusia. Tapi bukan sekadar kosong. Udara di dalamnya tuh padat, gak bisa dijelasin. Selain itu ada bau apek yang nyengat banget. Kayak karpet basah yang ditutup berbulan-bulan. Tapi karena mereka udah capek, ya udah diterusin aja. Mereka beli kamar, naruh barang, terus santai di ruang tengah. Ngopi, ngobrol, makan camilan. Mereka berempat ya? Iya, Yoga, 2 temennya cowok juga, namanya Damar sama Randy, terus 1 cewek, Lala. Nah, si Lala ini yang dari awal udah ngerasa aneh. Dia duduk di sofa, baru 5 menit di dalam villa, dia langsung ngomong, gue gak enak nih, kayak ada yang ngeliatin. Tapi Damar malah ngeledek, ya iyalah gue yang ngeliatin Lala. Semua ketawa, dan akhirnya Lala diem aja. Tapi Yoga sempet ngelihat ekspresi Lala berubah, kayak bener-bener gak nyaman. Itu biasanya, yang sensitif tuh yang peka malah gak dipercaya. Bener banget. Terus sekitar jam setengah 12 malam, mereka mutusin buat masuk kamar masing-masing. Yoga tidur di kamar bawah bareng Randy, Damar tidur sendiri di kamar atas, Lala juga sendiri di kamar sebelah Damar. Nah, awalnya biasa aja, Yoga juga udah tidur. Tapi sekitar jam 1.30-an, dia kebangun karena pengen ke toilet. Toiletnya ada di belakang dapur, dekat tangga ke atas. Nah, abis selesai dari toilet, dia mau balik ke kamar. Tapi pas ngelewatin tangga, dia berhenti karena dari atas tangga, dia dengar suara. Bukan suara temennya, tapi suara anak kecil. Lirih banget, kayak merengek pelan. Dan katanya, jelas banget kedengarannya, anak itu bilang, "Mak, tolong, Mak." Anjir, jam segitu, di villa kosong, dengar suara anak kecil.
itu udah warning level merah sih. Iya bro, Yoga langsung diem di tempat. Detik itu juga dia merinding parah. Suara itu datangnya dari arah lorong lantai 2, kayak dari kamar paling ujung. Awalnya dia mikir itu mungkin Damar yang iseng. Tapi suara itu benar-benar suara anak kecil, lemah, kayak minta tolong sambil nangis. Dan makin lama, makin jelas. Kayak si anak itu makin deket ke tangga. Yoga pelan-pelan naik 2 anak tangga, mau mastiin. Tapi pas dia baru napak di anak tangga ketiga, suara itu berhenti. Benar-benar hening. Bukan cuma suara anak itu yang hilang, tapi semuanya. Suara jangkrik di luar, angin, bahkan detik jam dinding kayak hilang semua. Udah benar-benar kecuali yang sensitif banget yang bisa ngerasain momen itu ya. Seru lagi ya, sekali sesuatu udah mulai menyerah, susah kaburnya. Ini kan malam kedua bro. Momen yang paling serem sih sunyi total itu tandanya ada sesuatu yang lagi merhatiin loh. Dan bener aja. Dalam detik itu juga, Yoga ngeliat bayangan kecil lari ngelintasi lorong lantai 2. Bayangan itu nggak terlalu jelas, cuma bentuk siluet kecil seperti anak kecil umur 5 tahunan, rambutnya panjang, bajunya kayak daster. Tapi yang bikin dia langsung turun lagi ke bawah, itu bayangan ngelintas tanpa suara. Gak ada langkah, gak ada bunyi lantai kayu yang berderak. Yoga langsung balik ke kamar, nutup pintu, dan pura-pura tidur. Tapi dia gak bisa tidur sampai pagi. Gue ngerasain banget itu. Kadang pura-pura tidur tuh jadi cara paling aman buat survive di tempat angker. Benar banget. Paginya mereka sarapan seadanya. Yoga gak cerita apa-apa ke yang lain. Tapi Lala kelihatan pucat banget. Matanya bengkak kayak abis nangis. Pas ditanya, dia cuma bilang, gue mimpi aneh. Tapi gak dijelasin lebih jauh. Nah, sekitar jam 10 pagi, Damar ngadak mereka semua naik ke atas buat lihat-lihat kamar kosong. Yoga awalnya males, tapi akhirnya ikut juga. Pas mereka sampai di kamar paling ujung, pintunya kebuka sedikit. Beda dari semalam yang semuanya ketutup. Dan pas mereka dorong pintunya, itu kamar paling dingin dari semua ruangan. Bahkan matahari pun gak masuk banyak. Dan di pojok ruangan, ada boneka kecil, lusuh, bajunya udah sobek-sobek, warnanya kusam banget. Boneka itu duduk ngadep ke tembok. Itu just not a villa sih. Tapi kalau kamar paling dingin terus ada boneka kecil yang ngadep ke tembok, itu saklar horor udah kepencet itu. Itu dia. Sedang saat itu suasana di villa makin gak beres. Dan malam keduanya jauh lebih serem. Wah fix, gak sabar dengerin lanjutannya di episode berikutnya. Tapi jujur ya, ini cerita real banget. Dan gue merinding dari awal lo buka cerita bro. Itu baru permulaan. Masih ada 3 bab lagi. Dan yang paling serem baru kejadian besok malamnya. Buat yang dengerin sampai sini, pastiin kalian gak dengerin ini sendirian. Apalagi malam-malam. Dan jangan lupa siapin headset, karena cerita berikutnya bakal lebih pelan, lebih dingin, dan lebih gelap.